tanaman kurma Phoenix dactylifera di Indonesia, khususnya di perkebunan Kurma Park, merupakan upaya pengembangan tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi yang menghadapi tantangan besar di iklim tropis. Tanaman kurma memiliki kekerabatan dengan kelompok palem seperti kelapa dan kelapa sawit, namun memiliki perbedaan pada struktur batang, pelepah daun, serta karakter buahnya. Dalam proses perbanyakan, metode yang digunakan meliputi biji, anakan atau sunu, serta kultur jaringan. Namun, kultur jaringan menjadi metode utama karena mampu menjamin keseragaman genetik serta memastikan jenis kelamin tanaman betina yang produktif, dengan rasio jantan dan betina sekitar 1:20 untuk penyerbukan manual. Bibit yang digunakan umumnya telah melalui proses aklimatisasi dan berumur sekitar 3 tahun dengan tinggi sekitar 1,5 meter. Perkembangan buah kurma di Indonesia mengalami perbedaan dibandingkan dengan daerah aslinya di Timur Tengah. Di wilayah asalnya, buah kurma dapat mencapai fase matang sempurna atau tamer dalam waktu sekitar 150 hari. Sedangkan di Indonesia umumnya hanya mencapai fase rutop atau setengah matang dalam 120 hari. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi iklim seperti suhu yang lebih rendah, kelembaban tinggi, serta curah hujan yang jauh lebih besar. Kondisi tersebut tidak mendukung proses pematangan buah secara optimal dan juga meningkatkan risiko serangan hama serta penyakit pada tanaman. Dalam kegiatan budidaya, pemeliharaan tanaman kurma di Kurma Park dilakukan secara rutin melalui pemangkasan setiap 2 bulan sekali untuk merangsang pertumbuhan dan pembungaan. Penyemprotan pestisida dilakukan 1 hingga 2 kali dalam sebulan sesuai tingkat serangan hama di lapangan. Pemupukan dilakukan 2 hingga 3 kali setahun dengan menggunakan pupuk foliar, pupuk tabur, serta pupuk slow release yang masih dalam tahap pengembangan. Penyiraman dilakukan secara berkala setiap minggu dan dapat ditingkatkan pada kondisi tanah berpasir yang lebih cepat kehilangan air. Selain itu, pelepah kurma yang kering juga dimanfaatkan sebagai bahan kompos untuk mendukung pengelolaan limbah organik di kebun. Tantangan utama dalam budidaya kurma adalah serangan hama dan penyakit. Hama yang paling banyak ditemukan adalah kumbang tanduk dan kumbang moncong yang menyerang bagian batang, pelepah hingga titik tumbuh tanaman. Kerusakan yang paling parah biasanya disebabkan oleh larva yang berkembang di dalam jaringan tanaman. Pengendalian dilakukan melalui perangkap feromon, penyemprotan insektisida, serta metode injeksi batang atau endoterapi. Dan pada kasus berat dilakukan eradikasi tanaman. Selain hama, terdapat juga masalah penyakit seperti karat daun dan defisiensi unsur hara yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kebun. Pengelolaan kebun juga mencakup pengaturan jarak tanam dan sistem drainase yang sangat penting untuk mengurangi kelembaban berlebih, karena tanaman kurma tidak menyukai kondisi tanah yang terlalu basah. Pada awal pengelolaan, jarak tanam yang terlalu rapat menyebabkan meningkatnya kelembaban dan memperbesar risiko serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, perbaikan manajemen lahan terus dilakukan untuk menciptakan kondisi tumbuh yang lebih optimal bagi tanaman kurma di iklim tropis. Dari sisi ekonomi, budidaya kurma memberikan kontribusi sekitar 30% terhadap pendapatan kebun. Hasil panen dijual dalam bentuk buah segar maupun produk olahan seperti jus, serta dipasarkan melalui marketplace maupun penjualan langsung di kebun. Meskipun tingkat produktivitas saat ini masih sekitar 10 hingga 15% dari total tanaman, budidaya kurma tetap memiliki potensi yang menjanjikan. Tanaman mulai produktif pada umur 5 sampai 6 tahun dengan produksi optimal pada usia 10 sampai 20 tahun dan puncaknya dapat mencapai usia sekitar 50 tahun. Dengan pengelolaan yang tepat serta adaptasi terhadap kondisi iklim, budidaya kurma di Indonesia memiliki peluang untuk terus berkembang di masa depan.